strategi tindak lanjut penginjilan lebih dari sekadar metode. Tindak lanjut penginjilan adalah langkah esensial setelah seseorang menerima Kristus. Seperti yang diajarkan dalam Amanat Agung Matius pasal 28 ayat 18 sampai ke 20. Ini bukan sekadar prosedur, melainkan pelayanan kasih yang membangun iman baru hingga matang. Artikel dari Jesus Film Project menekankan pendekatan pastoral ala Yesus dan Paulus, agar orang percaya baru tak jatuh karena kurang dukungan. Mengapa tindak lanjut krusial? Bayangkan seseorang baru mendengar Injil, berdoa menerima Yesus, tapi kemudian dibiarkan sendirian, tanpa bimbingan. Godaan dunia, keraguan, atau tekanan budaya bisa membuat mereka mundur. Tindak lanjut berfungsi sebagai jembatan, komunikasi pribadi, doa bersama, dan pengenalan komunitas gereja. Hasilnya, mereka membentuk kebiasaan rohani seperti baca Alkitab harian, ibadah mingguan, dan persekutuan. Seperti dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Sukacita terbesar adalah melihat anak-anak rohani berjalan dalam kebenaran. Prinsip Alkitabiahnya jelas, Yesus tak hanya berkhotbah, tapi mendidik murid-muridnya secara pribadi. Paulus pun menulis surat untuk memelihara jemaat baru. Ini menunjukkan penginjilan lengkap mencakup mendidik mereka pasal 28 ayat 20. Bukan berhenti di keputusan doa. Langkah praktis, mulai segera. Hubungi dalam 24 jam pertama via SMS, WhatsApp, atau telepon. Katakan, "Selamat, saya senang kamu memilih Yesus." Bagaimana perasaanmu hari ini? Mari berdoa bersama. Ini bangun kepercayaan instan Gen Studi. Alkitab sederhana seperti Trans dari Kru tersedia gratis online. Topik awal, kepastian keselamatan, cara berdoa, dan belajar Alkitab. Tambahkan elemen visual seperti klip pendek Jisa Film Project untuk ilustrasi kasih Kristus cocok untuk pemula visual. Ajak ke gereja atau kelompok kecil sesegera mungkin. Makan bersama sambil cerita kesaksian pribadi memperkuat ikatan. Hindari tekanan. Buat opsional agar mereka nyaman. Rencana mingguan yang efektif. Minggu 1, kontak cepat, bagikan kesaksian singkatmu, doakan via telepon. Tujuan, tunjukkan kepedulian. Minggu 2-4, pertemuan 30-45 menit untuk studi dasar. Tonton Jesus Film klip 5-10 menit. Diskusikan apa yang Yesus lakukan untukmu. Latih mereka catat ayat kunci. Minggu 5 ke atas. Perkenalkan ke kelompok kecil sesuai usia atau minat remaja, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Rayakan milestone kecil, seperti kamu sudah baca Alkitab 3 hari berturut. Dorong pelayanan ringan agar mereka merasa berguna, rencana ini fleksibel. Sesuaikan dengan jadwal mereka pagi via Zoom untuk pekerja, sore untuk pelajar. Mengatasi hambatan umum. Banyak tantangan muncul, jadwal padat, rasa malu gereja, atau trauma masa lalu. Solusi, pendekatan rendah tekanan. Tanyakan terbuka, apa kesulitanmu minggu ini? Dengarkan 2 kali lebih lama daripada bicara. Hormati budaya. Di Indonesia, sebut nama lengkap 3 kali di awal obrolan untuk personalisasi. Jika latar belakang berbeda misal, dari keluarga non-Kristen, ceritakan pengalamanmu hadapi tekanan keluarga. Untuk isu dalam seperti depresi, rujuk ke konselor gereja terlatih jangan tanggung sendiri. Ingat, kegagalan bukan akhir. Jika mereka hilang kontak, kirim pesan doa bulanan tanpa paksaan. Roh Kudus yang bekerja satu kor, pasal 3 ayat 6. Tips sukses untuk tim gereja. Bentuk tim sukarelawan, latih 2-3 jam soal mendengar aktif, doa spontan, dan sensitivitas budaya. Buat playbook sederhana daftar tak, jadwal studi, dan sumber daya Alkitab digital, audio Injil. Peran, koordinator doa, pembimbing studi, penghubung kelompok kecil.
Ukur efektivitas lewat umpan balik anonim, apa yang paling membantu? Visual, cerita, atau diskusi? Sesuaikan beberapa suka audio, podcast, lainnya video. Rotasi tugas tiap 3 bulan, hindari burnout. Akhirnya, percayalah pada Tuhan. Kita tanam dan siram, tapi Dia beri pertumbuhan 1 kor. Pasal 3 ayat 6-9. Dengan strategi ini, gereja Anda bisa lihat panen jiwa yang abadi, membentuk generasi percaya teguh.